Pernahkah kamu berkunjung ke rumah seorang temanmu atau anggota keluarga yang memiliki sebuah lukisan yang menggambarkan momen ikonik dari sejarah Kristiani menggantung di ruang tamu atau ruang makan mereka? Sebuah karya seni yang seakan-akan mengundang Anda untuk berhenti sejenak dan merenung, yaitu lukisan The Last Supper. Bagi banyak orang Kristen, lukisan The Last Supper karya Leonardo da Vinci bukan hanya sekadar hiasan, tetapi merupakan simbol dari sebuah keimanan dan refleksi mendalam tentang pengorbanan dan kesetiaan. Lukisan ini memiliki dimensi tinggi 4,6 meter dan lebar 8,8 meter. Dibuat oleh Leonardo da Vinci antara tahun 1495 dan tahun 1498. Lukisan ini menghiasi dinding ruang makan biara Santa Maria del Grazi di Milan, Italia. Lukisan itu dipesan oleh Ludovico Sforza, adipati Milan dan pelindung seni, untuk menciptakan suasana spiritual di ruang makan biara tersebut. Pemilihan tema ini mencerminkan makan malam terakhir Yesus dengan para muridnya. Yesus duduk di tengah meja dengan 12 muridnya. Ditampilkan dalam ketenangan dengan tangan kiri menunjuk pada roti di meja, melambangkan Ekaristi yang akan dia perkenalkan. Ini mengisyaratkan simbolisme roti dan anggur yang akan menjadi bagian penting dari ritual Kristen. Momen dramatis ini dimaknai sebagai pertemuan terakhir Yesus bertemu para pengikutnya sebelum kematiannya. Yesus juga menyatakan bahwa salah satu dari mereka akan mengkhianatinya, seperti yang tertulis dalam Injil Matius 26 ayat 21. Di lukisan ini para murid dibagi menjadi 4 kelompok, masing-masing terdiri dari 3 orang, yang mencerminkan konsep Trinitas dalam Kristen, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kelompok 1, Bartolomeus, Yakobus anak Alfeus, dan Andreas. Ketiga rasul ini tampak terkejut dan skeptis dengan pernyataan Yesus. Bartolomeus terlihat melompat dari kursinya, sementara Yakobus berbicara dengan penuh emosi, menunjuk ke arah Yesus. Dan Andreas yang tampak mengangkat kedua tangannya. Kelompok 2, Simon Petrus, Yudas, dan Yohanes. Kelompok ini berisi tokoh-tokoh penting, di mana Yudas, yang nantinya mengkhianati Yesus, terlihat dalam bayangan dengan kepala lebih rendah dari rasul lainnya. Dia memegang kantong berisi 30 keping perak dan wadah garam yang tumpah di hadapannya, yang melambangkan pengkhianatan. Petrus berdiri di belakang Yudas berambut putih serta berjanggut dengan pisau tersembunyi, sebuah rujukan ke tindakannya nanti dalam melindungi Yesus. Petrus memotong telinga salah satu prajurit Romawi saat mereka menangkap Yesus. Oleh karena itu, pisau digunakan untuk merujuk pada kejadian ini dalam karya tersebut. Yohanes dikenal sebagai rasul termuda dan dalam Alkitab, Yohanes disebut sebagai rasul kesayangan Yesus dan ia terlihat condong ke arah Petrus. Kelompok 3, Thomas, Yakobus anak Zebedeus, dan Filipus. Ketiga rasul ini menunjukkan ekspresi bingung dan penuh tanya. Thomas dengan jarinya yang mengarah ke atas menunjukkan keraguannya yang terkenal. Yakobus terlihat membuka tangannya dengan kaget, sementara Filipus menempelkan tangan di dadanya mencari penjelasan dari Yesus. Kelompok 4, Matius pemungut cukai, Tadius, dan Simon orang Zelot. Mereka terlihat berdiskusi dan menanyakan makna pernyataan Yesus kepada Simon yang duduk di ujung meja. Gestur mereka menunjukkan kekhawatiran dan pertanyaan mendalam tentang pernyataan Yesus. Dalam buku The Templar Revelation yang ditulis oleh Lynn Picknett dan Clive Prince, menyatakan bahwa sosok di sebelah kiri Yesus
sebenarnya adalah Maria Magdalena, bukan Yohanes. Mereka mengklaim bahwa The Last Supper merupakan bukti utama dalam upaya Gereja Katolik Roma untuk menutupi identitas sejati Kristus. Terdapat berbagai teori mengenai makna simbolis dalam lukisan ini. Salah satu simbol yang sering dianalisis adalah ikam yang digambarkan di atas meja juga menjadi bahan perdebatan di antara para peneliti. Apakah itu ikan haring atau belut? Jika ikan tersebut adalah belut, itu mungkin melambangkan ajaran agama dan iman kepada Yesus. Dan jika ikan itu adalah haring, maka dianggap sebagai simbol penyangkalan terhadap agama. Lukisan ini telah direproduksi sejak abad ke-16 dalam berbagai bentuk. Mulai dari lukisan cat minyak hingga interpretasi baru oleh seniman seperti Salvador Dali, Andy Warhol, Susan Dorothy White, dan Vic Muniz yang membuatnya dari sirup coklat. Meskipun menakjubkan, The Last Supper adalah karya eksperimen yang dianggap gagal. Alih-alih menggunakan plester basah seperti teknik tradisional, Leonardo da Vinci melukis di dinding kering yang menyebabkan lukisan tersebut mudah mengelupas. Kini, The Last Supper adalah objek wisata populer di Italia. Hanya 20 hingga 25 orang yang dapat masuk sekaligus selama 15 menit. Bagi kamu yang ingin mengunjungi lokasi tersebut, disarankan untuk memesan tiket setidaknya 2 bulan sebelumnya dan berpakaian sopan agar tidak ditolak masuk. Inilah akhir cerita Dokinfo kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten terbaru dari Dokinfo.